Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Di tahun 2024 ini, bisa dibilang negara Indonesia lagi ngelangsungin pesta demokrasi buat pergantian kepemimpinan. Mulai dari pemilu presiden, pemilihan partai buat kursi legislatif di DPR dan DPRD, ada juga pilkada buat milih gubernur, bupati, dan kepala daerah. Tapi pernah nggak kamu kepikiran, sebetulnya apa sistem demokrasi dalam sebuah negara itu bisa bikin negaranya makmur dan rakyatnya sejahtera? Terus gimana dengan sistem pemerintahan lain di luar demokrasi? Apa sistem selain demokrasi ada yang berhasil bikin rakyatnya sejahtera dan makmur? Gimana negara kayak Cina dan Rusia yang sama sekali nggak bisa dibilang negara demokrasi, bahkan cenderung otoriter, tapi kok negaranya bisa maju dan kelihatan baik-baik aja ya? Apa jangan-jangan justru negara yang demokratis malah kebanyakan drama politik dan pemerintahnya nggak stabil? Akhirnya malah nggak maju-maju gara-gara terus-terusan ganti kekuasaan. Nah, di video kali ini, aku mau bahas lebih dalam tentang sistem pemerintahan mana sih yang pada akhirnya bisa ngasih kemajuan buat negaranya. Entah itu dari aspek kemajuan ekonomi, tingkat kesehatan masyarakat yang baik, kualitas dan akses pendidikan, juga keamanan buat negaranya. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, kita pahami bareng-bareng dulu yuk tentang apa itu demokrasi. Demokrasi pada prinsipnya adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berasal atau bersumber dari suara rakyat. Secara filosofis, sistem demokrasi ini ngasih rakyat kekuatan buat bisa ngambil bagian dalam nentuin arah kebijakan sebuah negara dengan cara milih pemimpin yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat mayoritas. Dari sisi sejarah, demokrasi ini dikonsepin sebagai perlawanan terhadap pemerintahan yang terlalu musatin kekuasaan ke satu pihak, kayak sistem monarki kerajaan atau sistem satu partai yang seringkali dijalanin sama rezim pemerintahan berbasis komunisme dan juga fasisme yang cenderung diktator. Dan seringkali ngewarisin kekuasaan dalam bentuk penunjukan langsung tanpa ngelibatin masyarakat. Tapi kenyataannya nih, nggak semua negara itu nganut demokrasi secara penuh. Menurut Economist Intelligence Unit, tiap negara punya implementasi demokrasi yang beragam. Jadi dibikin deh indeks demokrasi yang mencakup 4 tingkatan. Yang pertama itu adalah demokrasi penuh, di mana masyarakat terlibat secara aktif dan sipil punya kebebasan bersuara yang tinggi. Contohnya kayak Norwegia, Kanada, dan juga Swedia. Yang kedua itu ada flawed democracy, di mana negara tuh punya lembaga demokratis, tapi dalam prakteknya masih ada kekurangan. Misalnya ada ketidakseimbangan kekuasaan atau kebebasan pers dan berbicara yang agak dibatasin. Contohnya kayak negara India, Filipina, dan juga Brazil. Yang ketiga ada rezim hybrid, di mana ada campuran antara demokrasi dan pendekatan yang otoriter dalam pengelolaan negara. Contohnya kayak negara Rusia, Turki, Singapura, dan juga Venezuela. Dan yang keempat ada rezim otoriter, di mana demokrasi itu enggak berjalan dan rakyat nggak punya peran ataupun suara dalam pengelolaan negara. Contohnya kayak negara Cina, Arab Saudi, dan juga Korea Utara. Pertanyaannya sekarang, apa negara-negara yang nerapin sistem demokrasi ini kebanyakan bisa bawa kemajuan buat negara dan masyarakatnya? Nah, kita coba lihat datanya yuk. Di video ini Ngomong mau coba kupas dari beberapa indikator kayak ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Kita bahas dari sisi ekonomi dulu. Indikator yang paling populer buat nilai perkembangan positif dari ekonomi negara adalah pertumbuhan GDP. GDP atau Gross Domestic Product sederhananya ngitung sejauh mana sih output atau nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan sebuah negara dalam 1 tahun. Dalam pengertian ini, makin tinggi GDP-nya, berarti negaranya itu makin produktif secara ekonomi. Entah itu dari sisi konsumsi masyarakat, belanja negara, net ekspor, sampai suntikan investasi ke negaranya. Menurut data proyeksi dari IMF tahun 2023, ini nih 20 negara yang punya GDP nominal tertinggi. Ya, mungkin kamu bisa tebak ya, urutan pertama itu ada Amerika. Yang kedua Cina, diikuti negara-negara besar lain kayak Jerman, Jepang, India, Inggris, Prancis, Italia, Kanada. Terus ada juga Brazil, Rusia, dan Indonesia di peringkat 16. Sekarang kalau kita lihat 20 besar negara dengan GDP nominal tertinggi, bisa dibilang sebagian besar negara ini nerapin demokrasi penuh atau seenggaknya flawed demokrasi. Emang sih ada juga ya yang otoriter kayak Cina, Rusia, dan Saudi. Tapi bisa dibilang kebanyakan indeks demokrasinya cukup tinggi. Terus gimana negara-negara dengan nilai GDP terendah? Nah, kita bisa lihat nih. 20 negara dengan GDP rendah ini didominasi sama negara-negara yang nganut sistem pemerintahan yang otoriter dan juga hybrid. Bahkan gak ada satupun dari negara yang GDP-nya rendah ini ngejalanin demokrasi penuh. Masih dari sisi ekonomi, sekarang kita lihat tingkat penyerapan tenaga kerja di usia produktif yaitu usia 15-64 tahun. Berdasarkan berbagai data dari OECD dan Statista,
penyerapan tenaga kerja itu paling tinggi ada di negara Swiss, Islandia, Belanda, terus Jepang, Selandia Baru, Jerman, Norwegia, dan bisa dibilang semua negara itu ngejalanin demokrasi penuh. Sementara negara-negara dengan penyerapan tenaga kerja yang paling rendah, kayak Afrika Selatan, Turki, Chili, Kolombia, dan lain-lain, mereka itu cenderung punya indeks demokrasi yang lebih rendah. Oke, sampai sini kita bisa ngelihat kalau kebanyakan negara yang punya output produksi dan tingkat serapan tenaga kerja yang tinggi itu ternyata punya indeks demokrasi yang tinggi juga. Tapi nggak selalu kayak gitu ya. Kita juga bisa ngelihat negara kayak Cina, Singapura, dan Rusia yang secara ekonomi terbilang bagus tapi indeks demokrasinya nggak tinggi. Kalau menurut kamu, kenapa ya ada beberapa negara yang nggak terlalu demokratis tapi ekonominya bisa maju? Apa sih yang ngebedain negara-negara kayak gini sama negara non-demokratis yang tingkat ekonominya rendah? Oke, sekarang kita lanjut bahas ke indikator berikutnya yaitu kesehatan. Buat nilai tingkat kesehatan, indikatornya tuh ada banyak banget. Tapi di video kali ini aku pilih satu indikator yang disebut Global Health Security Index atau GHSI yang ngukur kemampuan sebuah negara buat nyediain akses kesehatan dan juga mitigasi risiko kesehatan buat masyarakatnya. Sekarang kita lihat ya datanya. Buat data yang lengkap aku nemunya tahun 2021 sih, tapi harusnya nggak akan jauh beda ya sama tahun 2023. Dari data ini negara-negara dengan nilai GHSI tinggi itu ada Amerika, terus Australia, Finlandia, Kanada, dan lain, dimana kebanyakan lagi-lagi cenderung nerapin demokrasi penuh atau seenggaknya float demokrasi. Kita juga bisa lihat nih negara dengan nilai GHSI yang paling rendah, lagi-lagi mayoritasnya adalah negara dengan indeks demokrasi paling rendah, alias pemerintah yang otoriter. Oke, masih dari sisi kesehatan, kita lihat lagi satu indikator penting yang bisa dibilang mencerminkan keberhasilan negara buat melihara kesehatan masyarakatnya, yaitu indikator angka harapan hidup atau life expectancy. Dari angka life expectancy ini kita bisa ngeliat sejauh mana sih negara bisa ngasih keamanan, gizi yang baik, dan juga akses kesehatan buat masyarakatnya. Nih, dari data ini kita bisa lihat angka harapan hidup emang cenderung terus membaik ya dari tahun ke tahun, termasuk Indonesia dan banyak negara lain. Tapi kalau kita lihat negara-negara dengan angka harapan hidup yang tinggi, lagi-lagi kebanyakan tuh punya indeks demokrasi yang tinggi juga. Sementara negara dengan angka harapan hidup yang rendah, lagi-lagi didominasi sama negara dengan indeks demokrasi yang rendah. Sekarang kita lanjut bahas aspek pendidikan. Ada dua indikator yang bisa kita cermati di sini. Yang pertama adalah angka partisipasi sekolah yang ngegambarin seberapa banyak sih anak yang bersekolah. Indikator kedua adalah skor PISA yang mencerminkan kualitas didik siswa dalam mata pelajaran dasar kayak matematika, sains, dan juga kemampuan verbal. Yang pertama dari tingkat partisipasi sekolah. Ini nih gambaran datanya. Di sini mungkin ada banyak negara yang otoriter yang nggak ngebuka data resmi. Jadi memang agak susah gitu ya buat kita simpulin. Tapi yang menarik adalah dari skor PISA. Kita bisa ngeliat urutan paling atas justru berasal dari negara dengan tingkat demokrasi yang rendah, kayak Singapura dan juga kawasan Cina di Macau, Taiwan, dan juga Hong Kong. Tapi selebihnya negara yang ada di atas rata-rata adalah negara dengan indeks demokrasi yang tinggi. Sementara negara dengan skor PISA yang paling rendah, ini tuh didominasi sama negara dengan indeks demokrasi yang lebih rendah daripada yang skor PISA-nya di atas rata-rata. Oke, terakhir adalah indikator yang juga sangat krusial, yaitu keamanan. Indikator yang aku pakai namanya Global Peace Index. Indikator ini ngukur secara komprehensif tentang tingkat perdamaian di seluruh dunia yang diterbitin sama Institute for Economics and Peace dari Sydney, Australia. Indeks ini tuh ngukur perdamaian berdasarkan sejumlah indikator, mencakup tingkat kekerasan dalam masyarakat, terus konflik internal politik, konflik bersenjata antar negara, pengeluaran anggaran militer, dan juga kualitas pemerintahan dalam negakin hukum dan HAM. Dan ini dia hasil rankingnya dari yang paling tinggi, menengah, sampai yang paling rendah. Dan sekilas hasilnya aja, lagi-lagi udah bisa kelihatan kalau kebanyakan negara dengan indeks perdamaian tinggi ternyata punya indeks demokrasi yang tinggi juga. Sekali lagi, ini tuh kebanyakan, bukan berarti semuanya. Di sisi lain, negara dengan indeks perdamaian yang rendah kayak Afghanistan, Yaman, Syria, Sudan, Kongo, Rusia, dan Irak kebanyakan punya indeks demokrasi yang rendah dan cenderung otoriter. Sampai sini kita udah lihat nih dari berbagai indikator kemajuan sebuah negara kayak tingkat GDP, penyerapan tenaga kerja, angka harapan hidup, Global Health Security Index, PISA Score, sampai Global Peace Index.
kita bisa simpulin nih kalau kebanyakan negara yang punya indikator kemajuan yang baik, itu tuh didominasi sama negara-negara yang punya tingkat demokrasi yang tinggi juga. Dalam hal ini aku juga ngerti banget kalau emang ada beberapa pengecualian yang unik, kayak Cina, Rusia, dan Singapura yang juga punya kemajuan yang baik meskipun dari sisi pemerintahan nggak bisa dibilang demokratis. Tapi tentu kita nggak bisa ngelihat korelasi sempurna yang bisa kita simpulin buat setiap negara. Karena tentu tiap negara punya kondisinya masing-masing. Aku juga paham banget ada banyak indikator lain yang gak sempat aku bahas. Kayak rasio Gini yang ngukur ketimpangan ekonomi. Ada juga indikator extreme poverty dan lain-lain. Cuma biar videonya gak terlalu panjang, aku batasin sampai sini dulu ya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan nambah wawasan kamu semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap di channel Ngomongin Uang, karena ngomongin uang gak ada habisnya.